Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel para pejuang NIP. Nah, di video sederhana kali ini kami akan bahas secara lengkap ya seputaran tentang wali yang ada di Indonesia beserta biografinya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama A. Fatimah Az-Zahra, B. Fatimah binti Maimun, C. Siti Fatimah, D. Fatimah binti Ahmad, dan E. Fatimah binti Syarifuddin. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya. Fatimah binti Maimun, yang dimana makam beliau ini dikenal sebagai makam Islam tertua ya di Asia Tenggara. Nah, beliau juga dikenal dengan nama Putri Dewi Retnoswari ya, atau Dewi Suara. Merupakan putri dari Maimun yang berasal dari Iran, dan ibundanya itu berdarah Aceh bernama Dewi Aminah ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal dengan sebutan Sunan: A. Giri, B. Gresik, C. Bonang, D. Ampel, dan E. Muria. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Sunan Gresik ya. Beliau juga dipanggil dengan sebutan Syekh Maghribi ya, atau ada juga yang menyebut dengan Makdum Ibrahim Al-Samarqandi ya. Nah, apabila teman-teman semuanya menemukan soal seperti ini, tidak usah langsung dibaca semuanya ya. Cukup dibaca di awal saja atau di akhir saja, karena apa yang ditanyakan itu rata-rata di awal atau di akhir ya. Kalau misalkan perlu dibaca konteks soalnya, baca semuanya, dan apabila tidak perlu langsung saja ke inti masalahnya ya, atau yang ditanyakannya itu apa, supaya tidak terlalu memakan banyak waktu ya. Dan jangan lupa di akhir video nanti saya cantumkan juga nama-nama wali ya, dan biodata penyebarannya, sedikit untuk bahan belajar teman-teman menghadapi tes SKB nanti ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah falsafah Mohlimo. Berikut ini yang bukan termasuk ajaran falsafah Mohlimo yang diajarkan oleh Raden Rahmat adalah: A. Moh main, B. Moh maling, C. Moh mucal, D. Moh madat, E. Moh madon. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, moh mucal ya. Karena Mohlimo ajaran Raden Rahmat itu adalah yang pertama itu moh mabok. Ada moh mabok itu artinya tidak minum minuman keras ya. Dan yang kedua moh main, tidak bermain judi atau taruhan dan sebagainya. Yang ketiga itu ada moh madon ya, tidak berzina atau tidak bermain perempuan ya. Yang keempat ada moh madat, tidak kecanduan narkoba dan sejenisnya pada kala itu. Dan yang kelima itu ada moh maling ya, tidak mencuri atau tidak mengambil barang yang bukan haknya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Sunan Giri lahir pada tahun 1412 Masehi. Beliau memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah mendapatkan pengesahan dari Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah
A. Raden Rahmat, B. Sultan Syarif Hidayatullah, C. Raden Qasim, D. Raden Paku, dan E. Maulana Malik Ibrahim. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang D ya, Raden Paku. Nah, selain Raden Paku juga beliau biasa disebut dengan sebutan Prabu Satmata ya. Ada juga yang menyebut dengan Sultan Abdul Fakih atau Raden Ainul Yakin, dan ada juga yang menyebut dengan sebutan Joko Samudro ya. Selanjutnya di soal nomor 5. Di antara para ulama penyebar Islam di Pulau Jawa atau Wali Songo yang dikenal sebagai seorang wali yang berdakwah sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka dengan memainkan seperangkat gamelan adalah Sunan A. Kalijaga, B. Bonang, C. Muria, D. Kudus, dan E. Giri. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang B ya, Sunan Bonang ya. Dimana beliau disebut dengan sebutan Sunan Bonang itu adalah dengan memanfaatkan alat musik tradisional ya sebagai penyebaran agama Islam di Pulau Jawa kala itu. Lanjut di soal nomor 6. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di A. Muria, B. Tuban, C. Ampel, D. Leren, dan E. Cirebon. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang B ya, di Tuban. Beliau itu dimakamkan di Tuban ya, Jawa Timur. Lanjut kita ke soal nomor 7. Wali yang dijuluki Raden Amir Haji, alasannya ialah ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau amir adalah A. Sunan Bonang, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Muria, D. Sunan Kudus, dan E. Sunan Ampel. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang D ya, Sunan Kudus ya, karena ya beliau itu sering memimpin jamaah haji ya untuk pergi ke Mekah ya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Sunan Kudus meninggal di Kudus. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus pada tahun A. 1550, B. 1551, C. 1555, D. 1560, dan E. 1565. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang A ya, 1550 ya. Karena Sunan Kudus itu diperkirakan meninggal pada tahun 1550-an ya. Lanjut di soal nomor 9. Raden Umar Said dikenal dengan panggilan Sunan Muria. Alasannya ialah sentra aktivitas dakwah ataupun makamnya terletak di Gunung Muria. Beliau ialah putra dari A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Maulana Malik Ibrahim, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Derajat, dan E. Sunan Bonang. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, Sunan Kalijaga. Nah, beliau itu adalah putra dari Sunan Kalijaga ya, dan ibundanya itu bernama Dewi Saroh. Selanjutnya di soal nomor 10. Sunan Gunung Jati dimakamkan di kota A. Bukit Muria, B. Kudus, C. Demak, dan D. Cirebon. Jawaban untuk nomor 10 ini adalah jawaban yang D ya, Cirebon ya, tepatnya itu di Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat ya. Nah, selain latihan soal juga di video kali ini saya cantumkan data Wali Songo ya, sedikit data Wali Songo buat referensi teman-teman ya. Di nomor pertama itu ada Sunan Gresik ya. Sunan Gresik biasa disebut dengan Syekh Maghribi atau Makdum Ibrahim Al-Samarqandi. Nah, nama asli beliau itu adalah Maulana Malik Ibrahim yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Wilayah dakwahnya itu adalah seputaran Gresik, Jawa Timur ya. Peninggalan beliau itu adalah Masjid Malik Ibrahim di Leran, Gresik, Jawa Timur. Nah, beliau wafat diperkirakan tahun 1419 Masehi
Makam beliau itu di Desa Gapura Wetan, Gresik ya. Selanjutnya, nomor 2 ada Sunan Ampel ya. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat ya. Wilayah dakwah beliau itu Surabaya. Peninggalan beliau itu adalah Masjid Ampel di Denta, Surabaya ya. Tahun wafat beliau itu diperkirakan tahun 1481 Masehi. Makam beliau di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Di nomor 3 ada Sunan Bonang ya. Nama asli beliau itu adalah Maulana Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Wilayah dakwah beliau itu adalah Tuban, Jawa Timur ya. Peninggalan beliau adalah alat musik tradisional berupa gamelan yang berisi bonang, bende, dan kenong. Juga memperkenalkan gapura yang berarsitektur tema Islam ya. Tahun wafat beliau itu sekitar tahun 1525 Masehi. Makam beliau di daerah Tuban, Jawa Timur. Di nomor 4 ada Sunan Derajat. Nama asli beliau itu adalah Raden Qasim ya. Lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Wilayah dakwah beliau itu di Desa Jelog, pesisir Banjarwati, Lamongan. Peninggalan beliau adalah gamelan Singa Mangkok ya. Tahun wafat beliau diperkirakan tahun 1522 Masehi dan makam beliau itu di Paciran, Lamongan ya. Selanjutnya di nomor 5 ada Sunan Kalijaga. Nama asli beliau itu adalah Raden Said ya. Lahir 1450 Masehi. Nah, wilayah dakwah beliau itu di daerah Demak dan sekitarnya ya. Peninggalan beliau itu adalah seni ukir, wayang, gamelan, dan suluk ya. Tahun wafat beliau itu sekitar tahun 1513 Masehi dan makam beliau itu di Desa Kadilangu, Demak, Bintara, Jawa Tengah ya. Selanjutnya di nomor 6 ada Sunan Kudus ya. Nama asli beliau itu adalah Ja'far Shodiq ya. Wilayah dakwah beliau itu di Kudus, Jawa Tengah ya. Peninggalan beliau adalah Masjid Menara Kudus. Tahun wafatnya diperkirakan tahun 1550 Masehi dan makam beliau itu ada di Kudus, Jawa Tengah. Lanjut di nomor 7 ada Sunan Muria ya. Nama asli Sunan Muria itu adalah Raden Umar Said. Sedangkan lahirnya itu tidak ada sumber yang pasti ya. Wilayah dakwah Sunan Muria itu daerah Kudus dan Pati ya. Peninggalan beliau adalah Masjid Muria. Beliau wafat sekitar tahun 1551 Masehi dan makam beliau itu di daerah Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya di nomor 8 ada Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau itu adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir sekitar tahun 1448 sampai 1450 Masehi ya diperkirakan. Wilayah dakwah beliau itu adalah Cirebon, Banten, dan Demak ya. Peninggalan beliau itu adalah Masjid Merah Panjunan ya. Terus Kumangan Pintu dan kereta untuk berdakwah. Tahun wafat beliau itu sekitar tahun 1568 Masehi dan makam beliau itu tepatnya ada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Lanjut di di nomor 9 ya. Sunan Giri. Nama asli beliau itu adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir sekitar tahun 1442, daerah penyebaran Islam Sunan Giri itu daerah Gresik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ya. Peninggalan Sunan Giri itu adalah Tembang Pucung, Tembang Asmarandana, Masjid Giri, Giri Kedaton, dan Telego Pegat ya. Tahun wafat beliau diperkirakan sekitar tahun 1506 Masehi dan makam beliau itu di daerah Kebomas, Gresik, Jawa Timur ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video kali ini dan video-video sebelumnya. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan, mohon maaf.
tolong dicantumkan saja di kolom komentar, kita bahas bersama-sama di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.